Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Asal nama kitab ini adalah Riyadhatu As-Sibyan, atau Syarah Riyadhatu As-Sibyan, yang dikarang atau asal mulanya adalah namanya Bughyatul Ikhwan fi Riyadhatu As-Sibyan, oleh Imam Ahmad bin Muhammad Ar-Ramli Syafi'i. Kemudian diberikan komentar ta'liq oleh Al-Habib Husain bin Abdul Qadir Balfiqih. Husain bin Abdul Qadir Balfiqih. Husain bin Abdul Qadir Balfiqih pernah datang pergi ke Malaysia. Rahimahullah, sudah meninggal beliau. Konten daripada kitab ini adalah mengenai adab dalam segala aspeknya dalam kehidupan kita keseharian. Akan bermakna kehidupan itu kalau berjalan dalam landasan adab, dan tidak ada arti kepada kehidupan seseorang kalau tidak beradab. Oleh sebab itu, baginda Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yakni Islam seseorang yang baik itu kalau meninggalkan sesuatu yang tak bermakna, sesuatu yang tak ada kaitan dengannya, sesuatu yang tidak beradab. Kalau Syekh Bamakhramah mengatakan, idza aradta salamah ta'addab ta'addab ta'addab. Kalau kamu mahu selamat dalam hidup, beradab, beradab, dan beradab. Artinya seseorang itu kalau hidup tidak beradab, tidak selamat. Tidak selamat daripada penilaian orang, tak selamat daripada mulut orang. Paham dong? Sehingga hidupnya menjadi beban pada orang lain. Oleh hadza fil hadis dinyatakan, ittaqul la'anain, hati-hati kamu daripada kena laknat dua orang. Siapa itu? Orang kalau tidak beradab, buang air kecil di tempat orang-orang yang sembang-sembang. Ada tempat orang borak-borak, macam bus stop atau kawasan-kawasan yang orang duduk itu sembang-sembang. Kemudian ada orang itu buang air kecil. Ketika orang tak ada, ketika sunyi tak ada orang, dia buang ke situ. Baunya mengganggu orang yang duduk kat situ, sehingga orang yang duduk maki kepada orang yang buat benda itu. Sebabnya dia tidak beradab, mengganggu orang lain. Wal mu'min man aminahun nas. Orang beriman itu orang lain selamat daripada kejahatannya, kejahatan mulutnya, kejahatan pandangannya. Oleh hadza kita diajarkan adab ini, hatta dalam hati pun kita diajarkan untuk beradab, sehingga tak boleh memandang rendah kepada orang lain, hatta tak cakap. Dalam Al-Quranul Karim menceritakan tentang buruknya adab kaum musyrikin. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau ada orang mukmin lalu, satu dengan lain memata macamnya. Fairly, menghina. Tak cakap, tapi bahasa mata itu dah menghina, merendahkan orang lain. Hatta bukan dengan lisannya, bukan dengan percakapannya. Seorang mukmin itu menjaga adabnya, bukan hanya mulutnya, tapi jaga hatinya untuk tidak memandang orang dengan pandangan rendah pada orang lain. Paham dong? Kalau baginda Rasulullah bersabda, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mengajarkan kepada saya adab, dan itu sebaik-baik yang diajarkan kepada saya. Paham dong? Bila ini adalah adab secara umum ya bagi seorang muslim dan mumin, apatah lagi kalau dia seorang pelajar di madrasah. Dalam gurau mesti beradab. Dalam bersahabat dan berteman mesti beradab, jangan gurau melampaui batas. Jangan gurau dengan tidak beradab. Kalau baginda Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabat, ya Rasulullah, engkau pun bergurau juga. Nabi pun buat joke. Kadang-kadang panggil orang, hai orang yang punya dua telinga, katanya Nabi. Panggil sahabat, hai orang yang punya dua telinga.
Orang punya dua telinga. Ya kan? Hai orang yang ada dua tangan, katanya. Nah, dipanggil itu dengan panggilan softah, panggilan gurau. Panggil kepada Abu Hurairah, ya Abahir, wahai Abu Bapak Kucing. Gurau. Tetapi kata baginda Rasulullah, ya saya pun bergurau juga. Tetapi saya tak bergurau kecuali jujur. Prank-prank itu yang tipu orang sampai orang kena sakit jantung, kena dikejutkan, kan? Itu bukan gurauan yang sopan. Kalau sampai orang diajak bergurau dengan cara melampaui batas. Paham dong? Dan dalam hal ini pentingnya untuk kita berpegang kepada konsep al-adab. Paham dong? Dari antara pujian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang nilai adab dan akhlak, katanya, athqal ma yudha fi mizanil mu'min al-khuluqul hasan. Timbangan yang paling memberatkan bagi orang beriman kalau ditimbang amal perbuatan akhlak dan adabnya. Paling berat. Lebih daripada ibadah-ibadah yang lainnya. Ibadah tertinggi itu adab dan akhlak. Sehingga coba kalau kita nampak orang itu, contohnya dia rajin pergi ke masjid, contohnya, atau dia pergi hadir majelis ta'lim selalu, tak pernah absen, hadir selalu. Tapi mulutnya itu tak pernah dia menggembirakan orang, suka menyakiti orang. Paham dong? Maka orang akan mengatakan, buat apa dia pergi ke masjid, mulutnya dia agak macam tu kepada orang lain. Ada dia pergi rajin pergi ke masjid, tapi masih ada cacat, ada aib pada orang itu. Apa sebabnya? Adabnya tak dijaga. Paham dong? Kalau fil hadis Nabi bersabda, Allah itu akan mengangkat darjat seseorang dengan akhlak yang baik sampai kepada peringkat darjat orang yang ahli salat dan ahli puasa. Ini kalau ada orang, dia tak banyak salatnya, tak banyak puasa sunnahnya, tapi adabnya banyak. Pahalanya, kedudukannya sama dengan orang yang banyak puasa dan juga banyak salat. Dengan apa? Dengan akhlak dan juga dengan adab. Paham dong? Kalimat adab dan akhlak ini yang diungkapkan dalam istilah dengan nama at-tazkiyah. Tazkiyah itu adab, tazkiyah itu akhlak. Sama, akhlak itu tazkiyah, adab itu tazkiyah. Karena dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggabungkan ilmu dengan adab dengan sebutan ilmu dan tazkiyah. Laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Zakkihim, tazkiyah. Wa yu'allimuhum, ta'lim, ilmu dan juga adab, atau dengan istilah lain adalah tazkiyah. Oleh sebab itu menjadi prinsip dalam pengajian di Madrasah Tazkiyah yang diambil daripada Darul Mustafa, yang dijadikan oleh Al-Habib Umar, dia punya moto, dia punya slogan, itu 3. Namanya Al-Maqasid Al-Thalatha, tujuan yang hanya 3. Apa itu? Ilmu. Yang kedua adab. Yang ketiga dakwah. Atau ilmu. Yang kedua suluk. Yang ketiga dakwah. Atau ilmu, yang kedua tazkiyah, yang ketiga dakwah. Tengok bahagian adab tu, suluk iya, adab iya, akhlak iya, tazkiyah iya. Nama yang dipakai itu sebutannya beza-beza, kontennya sama, yaitu akhlak. Dan tak ada makna pada ilmu seseorang kalau dia tidak berakhlak dan tidak beradab. Faham dong? Maka ditulislah buku ini yang kontennya adalah menyentuh tentang adab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi waliyil hamdi muwaffiqil khalqi likulli rusydi. Alhamdu, segala puji lillahi, miliknya Allah.
waliyil hamdi, yang berhak untuk dipuji, yang memiliki kepujian. Muwaffiqil khalqi, yang memberi taufik kepada semua makhluk, likulli rusydi, kepada setiap petunjuk. Kalimat alhamdulillah, waliyil hamdi, segala puji miliknya Allah. Waliyil hamdi, yang berhak akan kepujian. Apakah kalimat atau apakah maksud memuji kepada Allah Subhanahu wa taala? Memuji ini ada dua perkara. Yang pertama adalah qauluka alhamdulillah thana'an lillah. Memuji itu artinya kamu mengucapkan alhamdulillah sebagai tanda pujian kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya Allah kepada kamu. Haitsu kaunuhu mun'iman, di mana Allah adalah yang maha memberi nikmat. Jadi, kalimat alhamdulillah diungkapkan dengan lisan, pengakuan daripada seorang hamba kepada Allah sebagai Tuhan yang maha memberi nikmat, walaupun nikmat itu sampai kepada kita atau tak sampai kepada kita. Allah adalah yang maha memberi nikmat. Faham tak? Seseorang itu akan dikatakan berjasa kepada kita kalau dia berbuat sesuatu, kita yang ambil manfaat. Tapi kalau dia berbuat orang lain, dia tak ada kaitan dengan kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang wajib untuk dipuji atas nikmatnya. Baik kita dapat nikmat apa yang diberi oleh Allah atau orang lain dapat nikmat, bukan kita. Tetap Allah juga adalah Tuhan yang wajib untuk dipuji. Walaupun pada hakikatnya, siapa yang tak dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Saya tak ada kereta, orang lain ada kereta? Saya tak ada rumah besar, orang lain ada rumah? Orang lain ilmunya banyak, saya ilmunya tak banyak? Berarti yang dapat nikmat orang lain lah. Yang bagi kamu nyawa siapa? Yang bagi kamu mata untuk melihat siapa? Yang bagi anggota tubuh badan supaya boleh bergerak siapa? Yang bagi mulut untuk boleh bercakap siapa? Yang bagi akal supaya waras berfikir siapa? Yang bagi oksigen untuk kita boleh bernafas siapa? Yang beri mengantuk dan kita boleh tidur sehingga kita tidur siapa? Allah tak punya kereta, tak punya apa, kalau boleh tidur. Berapa banyak orang punya kereta, punya rumah besar, tak boleh tidur. Faham dong? Oleh hada dijadikan oleh Allah nikmat itu meluas sehingga manusia tak terlepas daripada mendapatkan nikmat Allah, walaupun nikmat itu pelbagai dan macam-macam. Ya kan? Ada orang diberi sakit untuk menjadi contoh kepada orang yang sehat. Orang sakit nampak orang sehat, dia memohon kepada Allah supaya dia boleh sehat karena dia tak larat berhadapan dengan sakit. Orang kaya diberi kekayaan supaya dimanfaatkan oleh orang miskin. Karena yang bekerja orang miskin. Yang kalau diberi sedekah orang miskin yang dapat pahala orang kaya. Orang miskin jadi sebab orang kaya dapat pahala. Dan satu dengan yang lain ini pelbagai saling memberi manfaat. Demikian Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu ingin menghitung nikmatnya Allah, maka kamu tiada mampu untuk menghitungnya. Ini arti memuji kepada Allah. Ats-tsana' bil lisan, ya, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah, karena Allah adalah Tuhan yang Maha memberi nikmat. Yang kedua, makna daripada kepujian kepada Allah adalah tanda syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau bersyukur memuji kepada Allah, alhamdulillah. Faham dong? Apa itu arti syukur? Yani kalau tadi memuji kepada Allah ucapan alhamdulillah.
Dan syukur itu dan ucapan alhamdulillah itu tanda kepada syukur. Ya kan? Apakah hakikat seorang bersyukur ke atas nikmat yang diberi oleh Allah? Orang yang menggunakan nikmat itu pada tujuan yang Allah suruh, maka dia orang yang bersyukur. Tapi orang yang dia tidak menggunakan nikmat pada tempat yang Allah suruh, dia tak bersyukur walaupun dia memuji kepada Allah. Seseorang minta sehat, diberi sehat. Sehat itu nikmat atau bukan? Nikmat. Tapi sehatnya digunakan untuk hal-hal yang mungkar, maka dia tak bersyukur. Kesehatannya digunakan untuk mengganggu orang. Kesehatannya digunakan untuk melakukan maksiat. Maka dia dapat nikmat, tapi dia tak bersyukur. Dia ucap alhamdulillah, ya. Syukur itu bukan hanya dengan lisan saja, tapi dengan perbuatan. Paham dong? Seseorang minta rezeki, diberi rezeki oleh Allah. Nikmat atau bukan? Nikmat. Dia ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Duit digunakan untuk apa? Bila digunakan hal-hal yang mungkar, maka dia tak bersyukur. Walaupun dapat nikmat, walaupun dia mengucap alhamdulillah. Sama juga orang diberi nikmat ilmu. Dapat ilmu. Tapi tak diamalkan ilmunya. Dapat ilmu, dapat. Nikmat atau bukan? Dapat nikmat. Tapi tak bersyukur dia. Apa sebab? Tak gunakan ilmunya pada tempat yang Allah suruh dia guna ilmu. Paham dong? Jadi seseorang itu kalau mendapatkan nikmat dan mengucap alhamdulillah, belum tentu bersyukur selagi tak menggunakan nikmat pada tempat yang disuruh oleh Allah. Dengan demikian kesimpulannya, kalimat memuji kepada Allah itu ada dua. Yang pertama, yang dalam bentuk syukur dengan lisan. Dan yang hakikatnya adalah kalimat untuk bersyukur dengan perbuatan. Paham dong? Alhamdulillahi waliyil hamdi muwaffiqil khalqi li kulli rusydi. Dan seseorang itu kalau memuji kepada Allah Subhanahu wa taala bukan ketika kita mendapatkan nikmat yang kita suka. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat tapi nikmat tu kita tak nampak. Nikmat itu kita tidak nampak. Contohnya, orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dugaan sakit atau diduga oleh Allah dengan miskin. Jelas sawab betul. Itulah. Kemudian diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya problem dalam hidup. Paham dong? Kadang-kadang orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sakit, dia pun komplain, dia pun tidak ridha, tidak mahu sabar. Walaupun pada hakikatnya siapa yang mahu dengan sakit? Tak seorang pun mahu sakit. Kan? Oleh hadza kata ba'dul arifin mengatakan alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwah. Segala puji bagi Allah yang tidak dipuji kecuali Allah hatta terhadap sesuatu yang kita tak suka. Ada kalanya seorang itu diduga dengan sakit karena kalau diberi sehat dia mungkin melakukan perkara yang maksiat. Maka diduga oleh Allah dengan sakit. Untuk menyelamatkan dia daripada perbuatan yang lebih besar bahayanya. Ada kalanya orang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberi pahala oleh Allah. Ada kalanya orang diberi sakit oleh Allah untuk ditolak daripada penyakit yang lebih besar. Contohnya, orang yang sakit diberi obat. Obat itu pahit, susah, ya kan? Tapi bermanfaat bagi orang yang sakit. Jadi dokter itu kejam ke atau dokter itu baik? Kenapa bagi obat yang tak sedap? Saya nak obat macam avocado.
Tak boleh. Dah ramuan ubat tu dah pahit ke atau dia punya rasa lain macam ke, tujuannya adalah untuk memberi kesembuhan. Jadi pahitnya ubat untuk kebaikan si pesakit. Allah itu kalau menduga kepada hamba untuk kebaikan si hamba, umpama ubat untuk kebaikan orang yang sakit tadi. Di dalam surat Al-Kahfi kan, contohnya dalam surat Al-Kahfi. Diceritakan itu budak kecil yang sedang bermain lalu dibunuh oleh Nabi Khidir kan. Fa'amal ghulamu qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra, kata Nabi Musa. Mengatakan kepada Nabi Khidir, "Hai Khidir, engkau kenapa bunuh budak kecil? Bukan dengan sebab yang benar, tak ada budak itu tak buat apa. Kenapa engkau bunuh? Engkau melakukan benda yang mungkar." Kata Nabi Musa. Padahal yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu atas perintah daripada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memaklumkan kepada Nabi Khidir. Apa katanya? Wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashi'na ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Budak ini kedua orang tuanya orang beriman, orang baik. Budak ini kalau dibiarkan dewasa, dia boleh menyebabkan kekufuran kepada kedua orang tuanya. Jadi dihantarkan Nabi Khidir untuk membunuh kepada budak itu untuk menyelamatkan orang tuanya. Masa orang tuanya nampak budak itu dibunuh, sedih atau tak sedih? Dia sedih. Tapi kesedihan orang tua karena anaknya itu dibunuh oleh Nabi Khidir untuk kebaikan orang tuanya atau bukan? Untuk kebaikan orang tuanya. Kalau dibiarkan budak itu dewasa, orang tuanya boleh jadi kufur. Kalau kufur masuk neraka, kekal di neraka jahanam. Jadi yang dilakukan oleh Nabi Khidir, baik atau tidak baik, perkara yang baik. Walaupun ianya berat dihadapi oleh kedua orang tua budak tersebut. Anak kecil itu ketika dibunuh juga oleh Nabi Khidir, namanya dibunuh masih kecil. Dia masuk surga atau tidak? Dia masuk surga. Kumpul dengan orang tuanya atau tidak? Kumpul dengan orang tuanya. Jadi itu yang dibuat membawa kebaikan atau tidak? Membawa kebaikan walaupun dihadapinya dengan berat karena berpisah dengan orang yang disayang. Kiaskan ini pada hal-hal yang berlaku dalam kehidupan kita keseharian, menyikapi Allah pada dugaannya itu dengan kebaikan. Allah simpan kebaikan. Makanya kalau ada masalah, ada hikmahnya. Diberi dugaan oleh Allah, ada hikmahnya. Ini kita tak tahu. Karena dalam hadis Nabi Muhammad SAW dinyatakan seseorang itu kalau diduga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dugaan, qul dalam Al-Qur'an, qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Tidak ada musibah yang menimpa kepada kami kecuali dicatat kebaikannya untuk kami. Oh, musibah tapi ada kebaikan. Macam ubat tadi yang ada penawar. Wa hadza Allah tetap dipuji hatta memberi dugaan kepada seseorang. Saya ini menghafal susah-susah ini, tapi tak masuk-masuk. Saya baca Quran tak lancar-lancar juga. Kalau fil hadis orang yang baca Quran tak lancar, maka pahalanya 2 kali ganda. Pahala baca dan pahala berusaha. Jadi tak ada ruang untuk nak putus asa belajar ke atau sebab usahanya diberi pahala. Ya kan? Usahanya belum ilmu yang dicarinya, belum lagi Quran yang dihafalnya, belum ilmu yang dihafalnya. Itu sudah pahala yang lain. Usahanya diberi pahala, cari ilmunya pun diberi pahala. Yang penting tidak putus asa dan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafiqul khalqi likulli rusydi, Allah juga yang memberi taufik. Taufik ini artinya adalah ilham yang diberikan oleh Allah kepada hati seseorang untuk berbuat kebaikan. Itu namanya taufik. Dan di dalam Al-Quran, taufik hanya disebut sekali saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma taufiqi illa billah. Katanya taufik ini disebutkan oleh Allah hanya sekali dalam Quran karena terlalu berharganya taufik sehingga tak disebut banyak kali. Wafiqul khalqi, Allah lah yang memberi taufik kepada walihada di antara doa yang selalu digunakan
Ya man waffaqa ahlal khair lil khair wafiqna lil khair wa a'inna alaih. Ya man waffaq ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wafiqni lil khairi wa a'inni alaih. Wahai yang memberi taufik, ilham kepada orang berbuat kebaikan dan membantu orang itu untuk berbuat, ilhamnya dan juga bantuannya. Jadi ada dua. Orang ada kecenderungan atau diberi ilham berbuat kebaikan, tapi belum tentu dimudahkan. Ini taufik, ilham, berbuat kebaikan. Lalu dimudahkan untuk berbuat kebaikan. Berikan kepada aku, wahai Allah, taufik dan mudahkan aku untuk berbuat kebaikan. Ya man wafaq ahlal khair lil khair wa a'anahum alaih wa fiqni lil khairi wa a'inni alaih. Hal di antara asbab untuk kita mendapatkan taufik adalah sentiasa mempunyai niat yang baik. Niat yang baik untuk kita lakukan menjadi usaha mendapatkan taufik dari Allah. Man fataha li nafsihi baba niyatin salihah fatahallahu alaihi 70 baban min abwabit taufik. Barang siapa yang pada dirinya dia berazam, berniat untuk berbuat kebaikan, maka Allah akan membuka untuknya pintu daripada pintu-pintu taufik. Apa itu taufik? Ilham untuk berbuat kebaikan. Kadang-kadang digerakkan hati untuk qiyamul lail. Kadang-kadang digerakkan hati untuk memperbanyak bersalawat. Kadang-kadang digerakkan hati teringin nak jumpa bermimpi Rasulullah. Terkadang digerakkan dalam hati ini ingin membantu orang yang susah. Gerakan dalam hati ini namanya taufik. Faham tak? Tak semua orang boleh dapat. Kecuali yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wafiqil khalqi likulli rusydi. Dialah Allah yang memberi taufik. Jadi pada kalimat ini diingatkan bahwa seseorang bila terlintas dalam hatinya ilham, kecenderungan untuk berbuat kebaikan, ketahuilah kalau itu adalah message dari Allah, hantaran daripada Allah, ingatan daripada Allah, supaya kita mengambil berat apa yang diperingatkan oleh Allah kepada kita ketika diberi ilham atau taufik tadi. Adab ketika mendapatkan taufik, respon. Kalau ada ilham untuk berbuat kebaikan, segera lakukan, jangan tunda. Bila dapat ilham berbuat kebaikan, syaitan akan kata nanti dulu, buat kemudian, buat minggu depan, buat tahun depan. Kalau ada ilham, segera buat. Kalau tidak, catat supaya tak terlepas dalam melakukan kebaikan setelah diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alalladzi bihi alaina an'ama hamdan ya'ummul arda turran was sama. Yani pujian itu untuk siapa? Alalladzi, kepada zat, bihi, yang dengan zat itu, alaina an'ama, yang mana zat itu memberi nikmat kepada kami. Siapa zat itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan ya'ummul arda turran was sama. Kepujian ya'ummu, yang merangkumi langit secara bumi secara keseluruhan dan juga langit. Bagaimana kita nak memuji sebanyak bumi dan juga langit? Bait yang kedua ini menjelaskan bahawa yang hanya berhak dipuji itu adalah Allah. Selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak memiliki independen untuk dipuji. Tidak mempunyai hak mutlak untuk dipuji selain daripada Allah. Hak mutlak kepujian hanya kepada Allah. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala yang punya hak mutlak untuk dipuji, tapi dalam Quran Allah puji hambanya juga. Allah puji Nabi Muhammad, Allah puji Nabi Musa, Allah puji Nabi Harun, Allah puji Nabi Ibrahim, kan? Katanya yang punya pujian itu Allah. Tapi kenapa Allah puji makhluk-makhluknya juga?
Dan bolehkah kita memuji selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah yang Maha memiliki kepujian, boleh tak kita puji selain daripada Allah? Allah memuji kepada hambanya mempunyai beberapa maksud. Pertama, ingin mengajarkan bahwa memuji orang lain hukumnya boleh. Apa sebabnya? Sebab Allah yang Maha terpuji memuji kepada hambanya. Jadi pujian Allah kepada hamba itu ta'lim, contoh dari Allah bila memuji kepada hambanya. Kedua, Allah memuji kepada hambanya disebabkan oleh kerana kemuliaan yang Allah beri kepada hamba tersebut. Dengan demikian, bila ingin memuji kepada orang lain, pastikan kepujian itu sebabnya atau yang ada pada orang itu disukai oleh Allah. Puji orang karena dia orang berilmu disukai oleh Allah. Puji orang karena ibadahnya, ibadah itu disukai oleh Allah. Puji orang karena dia seorang pemurah, sifat pemurah itu disukai oleh Allah. Sebab apa? Sebab Allah puji orang-orang yang punya sifat yang baik. Tapi Allah tak puji orang-orang yang sifatnya tak baik. Allah tak puji Fir'aun. Allah tak puji Namrud. Allah tak puji Iblis. Dan Allah tak puji orang fasik. Jadi dengan demikian kita belajar kalau di dalam Quran Allah puji kepada hambanya adalah karena pemberian yang Allah bagi kepada hamba itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita tak boleh puji orang lain. Fulan tu hebat. Apa pasal? Pasal dia suka mencuri. Nah, nak puji orang karena dia pandai mencuri. Dipuji orang itu pasal apa? Pasal dia beli kereta dan kereta itu dikasih emas luarnya. Tak kena kepada tempat pujian. Jadi Allah puji kepada hamba untuk kita belajar bagaimana kita memuji orang lain dengan sifat yang Allah sukai, yang Allah beri kepada dia. Dengan demikian kita puji orang karena taat, taat itu disenangi oleh Allah. Maka dengan demikian kita tak boleh puji orang karena maksiatnya, karena perbuatan fasiknya, karena perbuatan derhakanya. Kita tak boleh memuji. Yang ketiga, Allah memuji kepada hambanya untuk mengajarkan kepada kita hendaklah memuji sesuatu yang memang ada dan bukan memuji sesuatu yang tidak ada. Tak boleh orang puji orang lain dengan sifat yang dia tak ada. Oh, orang ini pandai, padahal dia tak belajar. Dia puji. Tapi pujian itu tak ada kepada dia. Ada tipu, ada dusta. Dan arti Allah itu maha memiliki kepujian secara mutlak bukan bermakna tak boleh memuji kepada orang lain. Boleh memuji tetapi dengan cara Allah puji kepada hambanya. Yang pertama, dia adalah mesti. Kedua, sifat yang ada pada orang itu yang dipuji adalah sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, dalam memuji itu ikhlas. Bukan puji orang untuk mendapatkan kepentingan-kepentingan tertentu. Dilarang oleh Nabi puji kepada orang untuk dapatkan keuntungan. Yang keempat, puji kepada orang diperbolehkan bila orang itu selamat daripada riak. Jangan sampai dipuji, dia besar kepala tak makin sombong. Maka jangan puji orang seperti itu. Karena kita jadi sebab dia berdosa dengan riaknya. Idan alal ladzi bihi alaina an'ama. Pujian itu kepada zat yang telah memberi nikmat kepada kami. Hamdan. Macam mana kita nak puji Allah? Sebanyak mana kita puji Allah? Ya ummul arda turran was sama. Sebanyak pujian yang memenuhi bumi dan langit. Maksudnya apa? Kepujian yang tak berpenghujung. Karena langit dan bumi itu begitu luasnya, maka kepujian kepada Allah pun juga tak berpenghujung. Diberi nikmat sikit, alhamdulillah. Diberi nikmat banyak, alhamdulillah. Diberi musibah, alhamdulillah. Faham dong? Tidak ada kalimat
yang menunjukkan tidak suka bila diberi sesuatu oleh Allah yang tak kena pada kita. Pujilah Allah dalam segala keadaan. Hamdan ya ummul arda turran was sama, thumma salatu ba'da ma qulna bihi 'ala nabi wa alihi wa sahbihi. Kita akan bahaskan pada bait yang ketiga ini apakah arti salawat, kepada siapa kita salawat, dan juga apa macam-macamnya salawat. Kita akan bahaskan pada pertemuan yang akan datang. Ini adalah muqaddimah untuk kita bahaskan pada hari ini 2 bait daripada Riyadhatu As-Sabiyin. Alangkah baiknya kalau dari masa ke semasa sambil dihafal bait ini. Nah, kalau sekaligus menghafal banyak. Tapi satu hari 3, 4 sudah untuk menghafal. Lagi-lagi macam antum ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala otak yang masih fresh. Hafal, mudah, cepat dan lekat. Kata pepatah mengatakan al-hifdhu fi as-shighar kan naqshi 'ala al-hajar. Orang yang dia menghafal di masa masih kecil, masih muda, umpama dia mengukir pada batu. Batu itu kalau diukir dilekat selama-lamanya. Tapi kalau sudah ingin menghafal sudah tua, macam dia menulis di atas air. Kolam, tulis Bismillahirrahmanirrahim. Nampak apa dah kalau tak ada apa? Maknanya hilang cepat. Tapi kalau masih muda macam antum, lekat. Paham tak? Akhir barakallahu fikum. Al-Fatiha al-Sunnah. Ahli bait. Kematan al-Sunnah. Imam Ramli wa Imam al-Muhammad. Allah yaldir darajatihim fil jannah wa yanfa'na bi sirari wa anwari wa ulum barakatihim wa nafaatihim dadan fi dunya wa dunya wal akhirah. على هذه النية وكل صالح شمل آخر دنا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. يا رحمن الرحيم يا رب العالمين الرحمن. إياك نعبد وإياك صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على سيدنا. الحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا. رب علمنا الذي ينفعنا. رب فكنا وفكه لنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتل والأنثى وذكر. رب وفقنا ووفقهم لما ترضي قولا وفعلا كرما. وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقي علماء نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأجير بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون. وفرستور أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء. وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى أصحاب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا. فتب علينا توبة تغسل كلها حوبا واستر لنا العورات وآمن الروعات. واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع. آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد التش الصحب. والحمد للإله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائم محبة النسائم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.